Kan tidak pas rasanya itu kalau misalnya ada anak-anak SD yang mempunyai media sosial kemudian men-share apapun kayak gitu. Karena memang belum usianya dia untuk menggunakan itu. Jadi sedapat mungkin bagi orang yang sudah paham, terutama misalnya orang tua, itu tidak memberikan anaknya akses yang full terhadap perangkat elektronik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga dalam keseharian kita masih dalam lindungannya. Salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya yang sampai hari ini masih konsisten untuk memperjuangkan nilai-nilai keagamaan. Baik. Teman sekalian, saya panggil saja teman sekalian karena pada tentunya kita punya usia yang ya beda-beda tipis lah. Pada kesempatan kali ini di didaktif ke-18 maksud saya, kita bersama dengan seorang guru yang luar biasa. Bagi teman-teman di Baru mungkin kenal beliau di khususnya SMK 2 Ustadz ya. SMK 2, SMKN 2 Baru, dan kami di kampus UNM itu di angkatan saya pasti kenal beliau karena beliau ini mantan aktivis, beliau juga pernah berkecimpung di dunia lembaga baik internal maupun eksternal kampus. Saya banyak tahu tentang beliau, termasuk beliau tidak pernah berpikir untuk memikirkan bagaimana mengenal seorang perempuan, tapi bagaimana menghadirkan banyak buku. Dan dari beliau sekarang saya juga tidak mau kalah dengan buku-bukunya. Saya memaksa beliau untuk ikut andil dalam acara didaktif saya, tanda petik ya kata memaksanya. Bahwa beliau harus memberikan kontribusi bagaimana kemudian experience atau pengalaman beliau dalam perjalanannya, termasuk dalam proses mengajar. Dan beliau memang berlatar belakang bagian teknik, khususnya elektronika. Makanya pada kesempatan kali ini kita ingin mendiskusikan berkaitan dengan etika pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Karena selama ini banyak orang yang melakukan penggunaan media tapi tidak memberikan kontribusi yang tepat. Ada yang asal-asalan, bahkan sekarang ada yang lebih parah, Ustadz. Mungkin Ustadz Asranuddin Patopo ya. Biasanya kami panggil Kak Acang atau Ustadz Acang. Teman-teman yang siswanya mungkin sementara menonton, silakan panggil beliau Pak Acang. Entah kalau di sana dipanggil Pak Acang atau Pak Asran. Saya justru ingin mendapatkan sebuah konsep Ustadz berkaitan dengan etika pemanfaatan media, apalagi sekarang orang semakin tidak menentu dalam membagikan foto, video, bahkan media yang selama ini kita utamakan dulu yang media sosial misalnya. Apalagi yang parah sekarang itu ada wacana tentang kue klepon. Atau kita di Sulawesi Selatan istilahnya onde-onde. Bahwa itu makanan tidak Islami. Dan saya berpikir bahwa kok wacana receh ini dihadirkan gitu. Makanya kita menginginkan Ustadz Acang untuk membincang ini sebagai pengantar saja tadi itu bahwa
mengapa kita perlu beretika dalam berkomunikasi dan berteknologi gitu, utamanya media sosial. Jadi ini ngobrol, Ustadz ya. Jadi kalau misalnya sementara cerita Ki dan kemudian ini maka mau tidak mau ada tiba-tiba pertanyaan saya, bisa saya masuk. Teman-teman juga bisa langsung bertanya langsung melalui chat di akun Instagramnya. Silakan Ustadz. Ya, oke. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahannya berkatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bertemu secara langsung, secara virtual ya, meskipun dalam langsung dalam tanda kutip secara virtual. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Baginda Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sallallahu. Sebelum lebih jauh mungkin kita berbicara, saya mengenal Ustadz Karman ini sebagai sosok yang luar biasa ya. Panggilan Ustadz ini masih melekat di antara teman-teman. Kemarin kita mendefinisikan bahwa Ustadz itu sebagai guru gitu. Jadi dan semuanya boleh kita panggil Ustadz dalam rangka definisi bahwa dialah guru kita. Dia guru. Dan saya pikir sebagai seorang pembelajar, prinsip yang dipakai adalah setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Dan alam semesta ini merupakan sumber pengetahuan. Gitu. Jadi itu secara universal bagi pengetahuan ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita berbicara tentang teknologi, informasi dan komunikasi, memang akhir-akhir ini kita berada dalam situasi yang dibanjiri informasi lah, banjir informasi. Karena perkembangan dunia informasi ini sedemikian pesat karena penemuan-penemuan teknologi ini sungguh luar biasa berkembang seperti itu. Sebelumnya mungkin saya akan membicarakan tentang bahwa dalam beberapa dekade ini itu terjadi lompatan besar dalam hal teknologi, terutama misalnya yang melatar belakangi sehingga dunia informasi, teknologi informasi ini berkembang sangat besar. Nah, kayak gitu. Nah, ini sekitar tahun 40-an, ini generasi pertama komputer ditemukan. Nah, hal itu kalau misalnya kita melihat bentuk fisiknya ini komputer pada zaman itu sangat besar. Anda bisa membayangkan bahwa komputer itu kayak semacam sebesar rumah lah, kayak seperti itu. Betul-betul kita manusia secara fisik berada dalam komputer kayak gitu. Nah, karena perangkatnya yang untuk mengelola itu adalah sangat besar. Dia berupa tabung vakum itu yang dipakai untuk melakukan pemrosesan kayak gitu. Nah, terjadi perkembangan generasi kedua, ditemukan komponen elektronik yang namanya transistor. Nah, yang merupakan kunci pemrosesan juga di situ. Jadi semakin dia mengecil, ditemukan transistor. Nah, setelah itu generasi selanjutnya komputer ini ditandai dengan penemuan baru lagi kembali di bidang elektronik, yaitu IC, Integrated Circuit. Nah, disinilah mulai dibentuk yang namanya sistem operasi di dalam komputer. Nah, di generasi ketiga ini sekitar tahun 80-an kita menemukan bentuk komputer yang
relatif tidak unik lagi kelihatannya. Kalau di generasi kedua itu kayak misalnya sebesar lemari lah kayak gitu. Nah generasi ketiga ini sudah uh, uh, mungkin kalau awal-awal kita mengenal komputer sekitar tahun 2000-an, ya masih ada kayak seperti itu. Nah, selanjutnya di generasi keempat ini, setelah ditemukan chip atau ditemukan mikroprosesor. Nah, ini komputer semakin mengecil. Tetapi kemampuan yang luar biasa ini semakin melakukan pemrosesan data dan sebagainya, yang membuat dia semakin canggih. Nah, berengan dengan itu, komputer semakin luar biasa, kemudian penemuan di bidang komunikasi juga mengalami perkembangan pesat. Nah, mengalami perkembangan yang sangat pesat juga. Awal mulanya ini mungkin kita mengenal penemuan telepon ya, Alexander Graham Bell, kemudian Marconi radio, kemudian televisi itu. Nah di akhir kita memasuki abad ke-21 ini dengan penggabungan ke seluruh apalagi nih perangkat-perangkat teknologi itu yang membuat sehingga membuat teknologi informasi dan komunikasi ini berkembang sangat pesat. Nah, tentunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah merupakan memungkinkan kita mendapatkan data-data yang sangat luar biasa banyaknya kayak gitu. Nah, akan terjadi banjir data sehingga kemampuan kita untuk menyaring informasi itu diperlukan. Nah, tahapan secara konvensional misalnya adalah di dalam teknologi informasi ini adalah bagaimana kita mengumpulkan data itu kemudian diolah menjadi semacam informasi, kemudian informasi ini diolah menjadi semacam pengetahuan, dan mudah-mudahan bisa menjadi semacam kebijaksanaan. Nah, seperti inilah seharusnya alur untuk supaya kita dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan tepat. Nah, fenomena belakangan ini dengan munculnya juga beberapa media sosial ini semakin memperhebat laju informasi menuju ke kita. Kita bisa membayangkan sekitar awal 2000 kita hanya mengenal satu jenis media sosial yang namanya Yahoo. MLRC. Yahoo. Ya, bukan. Oh, masih MLRC. Oh iya. Nah, chatting. Kemudian itu chattingnya di situ bagi yang punya pengalaman juga sangat seru karena di situ kita bisa berkomunikasi secara mudah, bebas dan anonim kepada siapapun, dan kita sudah bisa berkoneksi kepada semua orang kayak seperti itu. Nah disinilah awal yang yang dahsyat di dalam media sosial. Kemudian selanjutnya ada namanya Friendster, tapi tidak bertahan lama. Kemudian ada blog. Friendster ya. Blog ini sudah menjadi sedikit lebih serius dia, karena mengisyaratkan orang untuk membuat tulisan gitu. Nah, disinilah awalnya bagi yang teman-teman yang senang menulis biasanya menyimpan tulisannya di sana gitu. Nah, kemudian selanjutnya ditemukan Facebook. Nah, setelah Facebook kemudian muncul banyak sekali jenis-jenis media sosial. Nah, inilah yang membuat sehingga arus informasi, arus data dan informasi ini semakin gencar kayak gitu. Nah, sehingga batas-batas geografis itu sudah hilang. Ada istilahnya global village atau desa menjadi semacam desa global kayak gitu.
Nah, kita bisa membayangkan bahwa kita misalnya berada dalam sebuah tempat yang terpencil misalnya dengan cara tidak ada koneksi, tapi kita bisa berhubungan dengan siapapun, dengan kapanpun, kepada dimanapun orang itu, kayak gitu. Nah, kita bisa membayangkan bahwa komunikasi itu semakin intensif, semakin gencar, gitu. Karena hampir tidak ada batasan lagi kita berkomunikasi. Betul-betul terjadi revolusi komunikasi dengan penemuan apalagi ini, dengan munculnya banyak media sosial itu. Nah, ditambah lagi perangkat teknologi ini, media atau perangkat elektronik ini semakin murah kayak begitu, sehingga hampir semua orang memiliki satu atau dua apalagi ini perangkat elektronik untuk melakukan komunikasi. Jadi bisa dibayangkan bahwa aliran data dan informasi ini sangat gencar di sekeliling kita. Nah, tentunya ini akan membawa dampak-dampak tertentu terhadap kehidupan sosial kita. Nah, dari sisi positifnya mungkin kita bisa melihat bahwa teknologi informasi ini bisa berfungsi sebagai sarana edukasi, sarana pendidikan. Nah, kita bisa mengakses apalagi nih situs-situs yang menyediakan jurnal-jurnal ataukah buku-buku yang bisa dibaca secara online dari berbagai belahan dunia, ataukah misalnya buku-buku dari perpustakaan digital tiap kampus itu bisa kita akses. Artinya sebagai sarana pendidikan ini untuk menambah pengetahuan kita, ini sungguh luar biasa. Ini fungsi pendidikan, ya fungsi edukasi. Kemudian teknologi informasi ini bisa digunakan sebagai fungsi ekonomi atau fungsi bisnis. Nah, bagaimana kita melihat bisnis itu bisa dijalankan dengan bantuan apalagi nih teknologi informasi. Nah, mungkin kita mengenal semacam platform digital, bisnis ekonomi digital. Betul. Mungkin pada saat hari ini Anda lebih senang mungkin berbelanja lewat seperti itu, lewat online begitu. Apalagi dengan situasi yang seperti ini. Nah, itu fungsi bisnisnya. Kemudian fungsi hiburan gitu. Apalagi fungsi hiburan. Fungsi hiburan ini sungguh sangat memberikan banyak, apalagi ini memberikan Nah, fungsi hiburan ini entertainment dengan adanya media sosial ini kan kita bisa mengakses apalagi ini film-film ataukah video-video yang menarik buat kita. Nah, jadi fungsi-fungsi seperti itulah bisa digunakan gitu. Nah, karena tentunya selain sisi-sisi positif tersebut, tentunya akan mengalami juga namanya perbenturan budaya kayak seperti itu. Nah, ini kan dunia ini kayak terlipat gitu. Kita bebas berkomunikasi dengan siapapun, kita bisa mengakses apapun dari berbagai belahan dunia manapun kayak seperti itu. Sama dengan mereka, dia bisa mengakses apapun dari kita, termasuk sumber daya kita. Sumber daya kita bisa dieksplorasi dan lain sebagainya. Kita juga bisa demikian gitu. Nah, karena ini yang di sisi yang ditakutkan sebenarnya adalah sisi negatif di bidang kebudayaan gitu. Di bidang kebudayaan ini yang dianggap akan
Mendistorsi. akan mendistorsi ataukah merusak kayak seperti itu. Karena karena dengan leluasanya kita saling berinteraksi. Karena kalau saling berinteraksi itu yang sangat masif itu, kita bisa mengakses apapun dan kapanpun. Gitu. Nah, tentunya tiap kebudayaan itu, tiap orang itu pasti akan menonjolkan, apalagi menyampaikan dirinya kayak gitu. Menyampaikan dirinya. Kita bermedia sosial relatif menyampaikan dirinya, eksistensinya, Ustaz ya. Substansi dirinya kalayak kayak seperti itu. Nah, karena ini hampir tidak ada batasan, artinya akan terjadi semacam komunikasi kebudayaan. Nah, komunikasi kebudayaan ini mungkin ada kebudayaan yang akan didominasi karena mungkin kita gampang ikut-ikutan gitu. Nah, yang dari sisi ini mungkin yang harus dipahami secara bersama bahwa meskipun kita berinteraksi dengan dunia luar, tetapi kebudayaan kita, sumber etik kita itu tetap harus dijaga, sumber moralitas kita tetap dijaga. Nah, paling tidak mungkin kita mengenal dua sumber etik atau, nah ini berbicara tentang etik ini adalah persoalan asas perilaku, sopan santun dan sebagainya yang berlaku dalam sebuah komunitas. Nah, paling tidak ini kita sebagai manusia timur lah, dianggaplah seperti itu timur, meskipun pembagian barat dan timur ini kan kadang masih debatable ya. Tapi kita ini berada dalam kebudayaan timur, tentunya relatif berbeda kebudayaan kita dengan apalagi nih yang dari luar kayak seperti itu. Nah, makanya disinilah sisi-sisi yang negatif ini akan terjadi. Nah, misalnya mungkin marak terjadi semacam penyebaran konten-konten asusila kayak seperti itu. Konten-konten pornografi dan sebagainya. Nah, tentunya ini kan yang sangat berbeda dengan sistem kebudayaan kita. Sistem kebudayaan kita yang tidak mentolerir hal-hal yang seperti itu. Tapi budaya luar mungkin bagi misalnya yang kelompok nudis itu hal yang biasa-biasa saja, sekular ya. Bagi orang berkebudayaan nudis itu yang seperti itu tidak jadi masalah. Nah, cuma bermasalah kalau dia kebudayaan itu masuk ke kita, masuknya kebudayaan itu sudah pastilah entahkah kita yang mengakses atau dari sana yang memang mengirim kayak seperti itu, karena perlintasan arus informasi ini yang sungguh luar biasa. Nah, tentunya sebagai apalagi nih kita ini yang masih menganggap kebudayaan kita dianggap baik. Nah, tentunya harus kita tetap mempertahankan asas-asas kebudayaan kita yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan bersumber dari nilai-nilai agama kayak seperti itu. Nah, sebagai landasan etik ketika kita berinteraksi di dunia sosial, di dunia maya kayak seperti itu. Nah, hal yang prinsip juga sebenarnya kalau kita dunia maya, berada kita dalam jaringan, sedapat mungkin itu kita berlaku sebagaimana kita berlaku di dunia nyata kayak gitu. Nah, sedapat mungkin kita berlaku meskipun anonim ya, kita bisa anonim. Tapi saya pikir sedapat mungkinlah kita berlaku sebagaimana adanya kita kayak gitu. Di dunia sosial, di dunia maya itu. Karena dunia maya ini sebenarnya salah satu medium untuk bersosial saja kayak gitu. Nah, jadi sedapat mungkin itu kita
eh, menggunakan media sosial searif mungkin, sebagaimana diri kita secara personal yang ditampilkan kayak seperti itu, sehingga tidak ada split, tidak ada semacam berbeda antara dunia nyata dengan dunia maya gitu. Nah ini kadang kan dianggap dunia maya ini dianggap dunia bohong-bohongan, tapi sebenarnya tidak. Atau dianggap dunia yang apalagi nih, dianggap dunia yang tidak serius. Bisa dianggap serius karena kehidupan dunia maya sekarang ini berimplikasi terhadap kehidupan kita secara real kayak gitu. Ini saling berbarengan kayak gitu. Makanya kita harus menampilkan citra diri kita yang sebenarnya di dunia maya kayak gitu. Iya. Sehingga kita menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan sebaik mungkin kan gitu. Nah, ada isu-isu yang menarik apalagi ini tentang etika dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini. Yang pertama tentang cybercrime ya, tentang kejahatan yang memanfaatkan sarana internet gitu. Nah, kejahatan ini itu banyak dilakukan. Nah, ini kan bagi seorang penjahat, ya kan, ini adalah mediumnya dia punya medium untuk melakukan aksi-aksi kejahatannya kayak gitu. Jadi cybercrime ini kan sama dengan semacam pencurian ya. Iya. Jadi tapi cuma berubah saja tempatnya dia melakukan kayak gitu. Jadi mungkin pada dasarnya memang mungkin dia punya niatan mencuri, kemudian dia dapat media itu, dia manfaatkan kayak gitu. Nah seperti itu di isu yang di cybercrime ini, dalam kejahatan ini luar biasa, banyak yang dirugikan kan, kayak gitu. Misalnya kayak pembobolan kartu kredit. Apalagi nih membobol yang kadang dibobol gitu. Mungkin kita sering-sering mendapatkan dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang mendapatkan SMS untuk minta dikirim uang dan lain sebagainya. Bentuk-bentukan ya kejahatan. Kejahatan mau menggunakan itu atas nama mama. Nah, kayak gitu. Nah, dan banyak lagi bentuk-bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu. Nah, kembali ke yang tadi, bahwa secara etik, secara moral, itu kita sebagai orang yang berkebudayaan timur misalnya, dan beragama misalnya, itu dijadikan sebagai sumber etik di dalam berinteraksi di dunia maya. Jadi sehingga kemajuan teknologi ini betul-betul dipakai untuk sisi yang positif, dipakai untuk kemajuan kita, karena bisa kita bayangkan bahwa kalau kita ingin mengakses pengetahuan ini gampang sekali sekarang, medianya sangat gampang. Ini buku-buku digital ini banyak lah, bisa Anda beli secara bebas. Ada juga buku-buku digital yang memang dia sudah share, dia sudah publish kayak gitu. Karena ada juga misalnya isu yang kedua ini di dalam ini adalah tentang hak cipta ya. Nah, termasuk itu Ustaz. Hak cipta. Nah, hak cipta ini mungkin kita biasa
melihat kasus-kasus ya memperkerakan karena ada misalnya semacam lagunya yang diambil sepotong kayak gitu. Kemudian itu yang menjadi viral untuk menguntungkan dia kayak gitu. Nah, bagi yang merasa menemukan itu atau dia mungkin pemilik liriknya, nah dia akan menuntut karena itu terkait dengan hak cipta gitu. Nah, sedapat mungkin kita harus menghindari jeratan itu dengan mencari sumber yang apalagi nih yang sah lah kayak gitu. Kalau misalnya kita memakai sesuatu ya sumber sahnya, atau paling tidak biasanya harus mencantumkan sumbernya kayak gitu supaya tidak dianggap melakukan pelanggaran hak cipta kayak gitu. Nah, kan seperti itu. Tidak apa-apa kan misalnya kita memodifikasi sesuatu tapi sambil mencantumkan pencipta ya. Sumbernya. Iya. Memang di sini ruangnya kita bisa berkreasi juga sebenarnya. Ruang-ruang kreativitas sebenarnya dengan memanfaatkan teknologi informasi ini luar biasa juga. Bagi yang punya daya kreasi yang luar biasa, itu ini peluang sebenarnya, peluang yang luar biasa. Misalnya, apalagi yang hubungannya misalnya dengan seni artistik kayak begitu, ini luar biasa, bisa dimanfaatkan luar biasa. Ini media kayak gitu. Kita bisa apalagi ini berkreasi sepuasnya kayak gitu dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, sebagai pengantar mungkin seperti itu ya. Iya. Sambil Ustaz Acang. Ya. Bisa kita klik itu kata yang tertulis langsung di situ, Ustaz. Nah, itu kan ada jamnya di situ. Yang mana tuh? Klik langsung yang warna merah. Oh iya, langsung ya. Coba kita klik itu. Oke, sip. Oke. Ustaz, nanti itu kalau menjelang berapa ini? Menjelang pukul bukan pukul sih. Menit ke 59 lewat itu otomatis akan mati dengan sendirinya. Ya. Kita yang save nanti karena Anda bisa saya save itu. Karena kita yang mengundang. Saya save. Nanti kalau misalnya mati dengan sendirinya secara langsung tak. Ya. Karena setiap 1 jam itu kita save saja di IGTV. IGTV. Saya lanjut, Ustaz. Mungkin jangan usah panggil Ustaz, kawan atau teman saya begitu. Takut. Siap. Kacang. Ini ada salam dari ngeri bahas dunia maya. Salam sama kacang. Abdullah 6478. Oh, Kandayono ini. Iya, Kandayono. Sebelum saya lebih menjauh berkaitan dengan sebenarnya bagaimana model etika yang baik, walaupun sebenarnya kita sudah berikan pengantar sebagai gagasan awal untuk kursus kita hari ini. Saya mau melihat bahwa teknologi pun walaupun sebenarnya konsep positif sudah kita jelaskan dengan betul tadi dan kemudian tapi teknologi justru menjadi di sisi lain ancaman. Ancaman yang saya maksudkan adalah ada beberapa saya catat di sini, misalnya kemarin banyak orang yang bekerja dengan hadirnya teknologi itu kemudian dilakukan pengurangan pekerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada pekerja. Jadi di sebuah perusahaan misalnya, Ustaz. Di sebuah perusahaan misalnya, karena adanya teknologi, jadi misalnya, atau tidak usah jauh-jauh, kita ambil saja contoh sederhana, elektronik tol elektronik. Itu kan banyak sudah pekerja, itu tidak difungsikan lagi karena lebih teknologi otomatis proses
mereka yang sejatinya bekerja itu harus dipensiunkan dini atau dipecat, di PHK dan sebagainya, apapun namanya itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sisi lain hadirnya teknologi. Ya, tadi kita sudah ungkap tentang konsep budaya, prosesi silaturahmi yang dulunya kita sering ketemu langsung sama keluarga, cukup mengirim SMS atau melakukan chat, walaupun raga tak menyapa, tangan tak berjabat dan sebagainya. Itu justru menghilangkan substansi dari silaturahmi. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling penting. Saya melihat teknologi, walaupun kita sudah bahasakan tadi juga bahwa kan sebenarnya pada hakikatnya ketika kita bermain di dunia maya, eksistensi kita di situ. Bukan hal yang fiktif itu dunia maya. Betul, namun di sisi lain kita harus akui pula bahwa banyak orang yang hilang jati dirinya di situ. Apalagi kalau sudah berbicara main game misalnya, Ustaz. Itu kalau sudah main game di situ dirinya dan kemudian menghilangkan orang di sekitarnya. Hilang, saya biasa menyebut hilang jati dirinya gitu. Ya, silakan dielaborasi, Kaca. Ya. Ini sistem otomasi ini di berbagai, terutama di industri-industri ya. Apalagi berkembang sistem robotika, IoT, Internet of Things semua, itu pasti akan mengurangi manusia di dalam bekerja kayak gitu. Nah, pasti akan mengurangi karena itu akan diambil alih oleh mesin. Misalnya betul. Tadi dicontohkan misalnya parkir kayak gitu. Misalnya Anda datang ke mall-mall misalnya, itu biasanya parkir dulu banyak atau banyak yang menjaga, tapi sekarang tinggal beberapa orang. Dan bahkan tidak ada orang misalnya. Atau misalnya kalau Anda ke bandara dan sebagainya. Nah, itu akan menghilangkan pekerjaan, apalagi nih, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa yang rutin, yang sebenarnya yang bisa dibuatkan algoritmanya, dibuatkan dibuatkan prosedurnya kayak gitu. Nah itu kalau itu sudah pekerjaan-pekerjaan itu yang kalau misalnya yang berulang-ulang terus, ya pasti akan digantikan kayak gitu. Akan digantikan oleh mesin. Nah, cuma satu hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin adalah imajinasi saja. Imajinasi, daya kreativitas. Nah, daya kreativitas itu yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Nah makanya didorong penguatan sumber daya manusia. Jadi teknologi semakin tinggi ini, prinsip semakin tinggi, high touch, artinya teknologi tinggi, sumber daya manusia juga harus tinggi. Karena kalau sumber daya manusia tidak tinggi, nah itu kan yang digantikan. Kan tidak mesti manusia sumber daya, apalagi manusia yang mempunyai sumber daya tinggi, misalnya kalau cuma hal yang seperti yang berulang-ulang, kalau berulang-ulang, nah itu akan bisa digantikan oleh mesin. Nah yang tidak bisa digantikan adalah sistem imajinasi yang berpikir, sumber daya manusia. Nah, makanya didorong, apalagi ini sekarang generasi muda ini, anak muda, untuk meningkatkan kreativitasnya, untuk membangkitkan kecerdasannya, kemampuannya. Karena kalau tidak, pasti akan digantikan oleh manusia, oleh mesin. Itu sudah pasti. Karena perkembangan seperti itu. Akan digantikan, mungkin akan pasti digantikan oleh cyber nanti atau mesin-mesin kan gitu. Itu sudah pasti. Nah, makanya tantangannya adalah bagi manusia ini, itu harus mempertinggi terus kemampuannya, kemampuan berpikirnya, kemampuan intelektualitasnya, sehingga dia bisa membuat semacam pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan lagi oleh yang kira-kira
tidak bisa lagi dikerjakan oleh mesin kayak gitu. Tapi nanti akan dibuatkan lagi algoritmanya, pasti akan bisa lagi kayak gitu. Makanya manusia ini kan cuma satu kelebihannya saja gitu. Dia bisa mempunyai imajinasi kayak gitu. Nah, ini imajinasi ini yang tidak bisa dimiliki oleh mesin gitu. Itu yang mengenai apalagi ini itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi yang kedua itu? Yang Persoalan kedua silaturahmi. persoalan silaturahmi. Silaturahmi. Nah, di satu sisi silaturahmi dengan kehadiran teknologi informasi ini sebenarnya di sisi yang lain ada positifnya. Misalnya kita ini, Anda bisa bayangkan misalnya kita tidak bisa berkomunikasi. Sekarang saya di Makassar, baru Andi Karman di Palopo, akar di Palopo gitu. Kalau misalnya menggunakan cara konvensional, ya saya harus ke Palopo, ataukah nanti pada saat saya jalan-jalan ke Palopo baru bisa kita komunikasi gitu. Tapi dengan hadirnya yang seperti ini, kita tetap bisa menjalin komunikasi kayak itu. Tapi pasti akan berbeda kalau misalnya kita bertemu secara langsung kayak gitu. Jadi pasti akan berbeda. Sisi manusiawi kita pasti tidak akan terpenuhi secara 100% kalau kita menggunakan perangkat kan seperti itu. Pastilah. Kacang. Ya. Sebenarnya memang kalau prosesi ini yang kita lakukan berterima. Hanya yang saya maksudkan adalah biasanya anak yang mestinya harus pulang ke kampung bertemu orang tua, itu kan justru berpikir bahwa ada di media, cukup saya kirim SMS dan sebagainya, maka berterima. Kemudian Ustadz Acang, ini nyambung dengan sebenarnya substansi pertanyaan saya dari Ustadz Abdullah 6478. Ketika teknologi, saya bacakan ya, ketika teknologi semakin berkembang, kegiatan manusia makin berkurang dalam bekerja di sektor-sektor perusahaan. Kira-kira apa langkah negara mengurangi PHK massal di era revolusi 4.0? Gitu. Jadi nyambung sebenarnya dengan pertanyaan saya yang bagian pertama tadi. Artinya saya hubungkan saja. Silakan. Ya, langkah mengurangi PHK. Jadi ini agak sulit untuk jawabnya. Tapi bagi saya, ya perusahaan kan pasti ingin efisiensi kayak begitu. Iya. Ya kan? Ya kan akumulasi modal lah kayak gitu. Ya kan pasti akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Buat apa misalnya menggaji, apalagi ini dalam pikirannya, buat apa menggaji misalnya karyawan misalnya yang ratusan, kalau misalnya kita bisa membuat apalagi ini perangkat yang bisa menggantikan itu dan dia ongkosnya lebih murah kayak begitu. Nah, tetapi bagi negara yang mempunyai tanggung jawab sosial terhadap rakyatnya, saya pikir memang harus memikirkan matang-matang. Dia harus membangun industri industri baru lagi kan? Industri baru yang kira-kira bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dan disinilah disinilah peranannya ya pemikir-pemikir di negara, di lingkungan kekuasaan untuk memikirkan seperti apa kayak gitu. Karena sayang juga memang di sisi yang lain kalau misalnya tiba-tiba karyawan itu di PHK sedemikian rupa banyaknya, tiba-tiba menganggur. Nah, sekali lagi bahwa sumber daya manusia ya itu harus diperbaiki menurut saya. Saya pikir kalau misalnya karyawan-karyawan ini yang mempunyai apalagi ini sumber daya manusia yang relatif tinggi, dia lah bisa
dia bisa beradaptasi misalnya. Nah, kemampuan adaptasi inilah yang harus didorong juga sebenarnya di kalangan apalagi di kalangan pekerja misalnya. Karena di satu sisi seperti itu. Tapi di dalam, saya pikir regulasinya saya pikir masih begitu ya, masih negara punya tanggung jawab harus memikirkan tenaga kerjanya. Tetapi sekali lagi dari sisi perusahaan mungkin dia akan melakukan itu. Nah, makanya mau tak mau adalah didorong sumber daya manusia ini bisa kreatif gitu. Itu punya dia, harus dia kreatif gitu. Tidak boleh dia mengstop pengetahuannya. Artinya dia harus melatih lagi kemampuannya lagi gitu. Dia harus melatih kemampuan barunya lagi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kira-kira bagaimana dia bisa bekerja kan gitu. Ini kan mindset yang harus dirubah adalah bagaimana kan tipe pekerja ini yang harus dirubah gitu. Nah, saya pikir industri yang padat tenaga kerja misalnya di sektor pertanian mungkin yang harus didorong kayak seperti itu. Jadi kalau misalnya mau membangun kalau misalnya untuk apalagi nih untuk ya jelasnya negara harus memikirkan memang itu, dan industri-industri yang harus banyak menyerap tenaga kerja harus diciptakan gitu. Bentuknya seperti apa ya itu bukan wewenang tak ya? Ya, lanjut. Nah, selanjutnya ini tadi tentang komunikasi ya, terutama misalnya dengan orang tua. Saya pikir ya meskipun ada komunikasi yang bisa menggantikan ini, tapi ketemu langsung itu memang lebih manusiawi kan gitu. Lebih manusiawi. Kecuali karena kita ini kan bukan betul-betul robot. Kita betul-betul kita kan bukan robot. Ada sisi manusia kita, manusiawi kita yang pasti akan rindu dengan orang tua dan lain sebagainya. Nah, ketemu langsung memang itu adalah hal yang paling utama kan gitu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa ada teknologi yang bisa menggantikan. Nah, disitulah apa lagi nih? Tetaplah harus disisihkan waktu. Ya, asik. Kita memakai kata menyisihkan saja, karena bagaimanapun ini kan kita sudah di luar jangkauan, di luar jauh lah dari orang, tetapi harus tetap disiapkan waktu, jangan disisipkan ya, disiapkan waktu untuk harus ketemu secara langsung kan gitu. Dengan teman-teman kita di kampung halaman, dengan kampung halaman kita lain sebagainya. Tetap harus itu. Karena bagaimanapun ada semacam kerinduan di dalam diri kita, sehingga kita akan merindukan suasana kampung halaman seperti itu. Ini Ustaz, ya dapat poinnya Ustaz. Ini dari Abdullah lagi. Kayaknya masih membahas berkaitan dengan diskusi yang tadi. Persoalannya ini menyangkut kedaulatan negara. Ketika rakyatnya makin kesulitan dalam bekerja di sektor-sektor formal, revolusi industri 4.0 makin nggak humanis dong dengan manusia. Manusia tereliminasi dari ini belum ada lanjutannya. Artinya ini nih kayaknya memang Ustaz Yono ini memang melihatnya pertarungan antara konsep teknologi dengan manusia. Ya, kerja-kerja teknologi hari ini memang mengarahkan manusia untuk kreatif. Kita sepakat, Ustaz.
Tapi apakah kemudian karena memaksa manusia kreatif, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kreativitas? Apakah kemudian memang mereka harus digilas dan kemudian dirumahkan saja? Nah, ini tambahannya dari dunia kehidupan dalam mencari kerja dan mengembangkan potensinya. Artinya kan tidak semua orang yang punya kompetensi dengan daya kreativitas yang matang misalnya, oke, mereka yang punya pengalaman kerja, tapi bagaimana dengan mereka yang hanya bermodalkan kekuatan otot misalnya, mereka dikemanakan? Misalnya dia menjadi tumpuan keluarga. Itu yang kemudian mungkin dia maksudkan Ustadz Yono, bahwa ternyata teknologi memang sangat tidak manusiawi kalau begitu. Silakan Ustaz. Tentang etika dalam apa lagi nih, dalam bermedia sosial ya, yang lebih lebih praktis, lebih spesifik, betul. Karena ini yang lebih banyak menimbulkan masalah sebenarnya, terutama mungkin di generasi apalagi nih yang baru lah kayak begitu. Mungkin kita sering-sering mungkin ada gabung misalnya di sebuah grup. Ini grup ini dipenuhi dengan sharing-sharing apalagi nih, dapatkan share-share informasi yang tidak jelas dari mana, untuk apa sebenarnya ini informasi ada kayak gitu. Nah, saya pikir ini yang harus dipertegas mungkin tentang etika dalam menyaring, sharing, men-share sebuah informasi di media sosial. Nah, yang pertama kita harus memahami bahwa ada semacam perangkat aturan, nah, terutama misalnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang akan cukup berbahaya buat kita kalau misalnya membuat konten-konten yang, apalagi menyebarkan konten-konten dianggap provokatif, kan, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini penggunaan media sosial ini di kalangan anak-anak, ya mungkin harus harus ada pengetahuan tentang orang, bahwa ini media sosial ini bukan untuk semua orang sebenarnya. Dia harus punya batasan usia, kan, seperti itu. Dia harus punya batasan usia. Hanya kan tidak pas rasanya itu kalau misalnya ada anak-anak SD yang mempunyai media sosial kemudian men-share apapun, kan, gitu. Karena memang belum usianya dia untuk menggunakan itu. Jadi sedapat mungkin bagi orang yang sudah paham, terutama misalnya orang tua, itu tidak memberikan anaknya akses yang full terhadap perangkat elektronik ini. Harus ada semacam pembatasan, karena usianya dia belum cukup umur untuk menggunakan itu, apalagi menguasai secara penuh, ya. Kemudian sebelum mengunggah sesuatu itu harus dilihat apakah unggahan ini ada manfaatnya. Bermanfaatkah kira-kira kalau misalnya saya memposting sesuatu atau saya men-share sesuatu ini, ada kira-kira manfaatnya? Bermanfaatkah kira-kira untuk orang lain, kan, seperti itu. Nah, yang keempat adalah sebelum men-share itu harus disaring betul. Betul ini informasi. Apakah informasi ini benar? Apakah? Nah kalau dia benar boleh saring, tapi harus dipikirkan lagi. Kalau saya sharing ini, apa kira-kira manfaatnya meskipun benar? Nah, misalnya begini, ada informasi misalnya tentang hal-hal yang negatif lah. Apa kira-kira manfaatnya saya share?
Ya, jadi harus dipikirkan ulang, harus sebijaksana mungkin menggunakan ini media sosial. Jadi meskipun benar kalau kira-kira tidak ada manfaatnya buat orang lain ataukah bahkan merugikan orang lain, ya tangan kita di stop untuk men-share. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian dalam men-share ini ada hal-hal yang harus juga diperhatikan. Misalnya terkadang ada orang men-share yang sesuatu yang sifatnya privat kayak gitu. Atau misalnya dari percakapan privat kemudian di-share. Itu sungguh tidak etis sebenarnya. Itu sungguh tidak etis. Misalnya men-screenshot misalnya grup tertutup kemudian dia kirim ke grup umum. Nah, itu tidak beretika sebenarnya hal yang seperti itu. Nah, kan kadang kita bisa melihat itu kan banyak kasus-kasus terjadi kayak begitu. Nah, men-screenshot percakapan yang seharusnya tidak boleh menjadi konsumsi umum, publik, kemudian di-screenshot, kemudian dikirim. Nah, itu yang kreatif berbahaya. Nah, selanjutnya mungkin kita tidak boleh langsung men-share saja, misalnya gambar-gambar yang kira-kira itu gambar membuat orang ketakutan misalnya, atau misalnya misalnya gambar-gambar kecelakaan yang sangat sadis itu tidak boleh sebenarnya men-share yang seperti itu. Kalau cukup memberikan informasi ya